Bencana gempa bumi yang terjadi pada tanggal 15 Januari tahun 2021, pukul 2.28 dini hari, berkekuatan 6,2 skala Richter yang terjadi di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, mengakibatkan banyak kerusakan. Desa Boteng Utara merupakan salah satu wilayah terdampak di Kecamatan Simboro yang cukup parah, di mana 80% pemukiman masyarakat rusak, fasilitas pemerintahan desa serta sekolah rata dengan tanah. Salah satu upaya pemerintah pusat, yang dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana bekerja sama dengan Universitas Sulawesi Barat, dalam mengurangi dampak terjadinya bencana tersebut, yaitu dengan melaksanakan kegiatan intervensi pendampingan sosial. Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan kembali modal-modal sosial masyarakat di wilayah pasca bencana, dan untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi sosial dalam rangka pemulihan kehidupan masyarakat terdampak bencana. Yang pertama, meningkatkan kapasitas pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan masyarakat untuk mengaktifkan dan mengoptimalkan kembali modal sosial masyarakat, seperti kelembagaan dan jaringan dalam rangka percepatan pemulihan kondisi sosial pasca bencana. Yang kedua, meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana, melalui aktivitas pendampingan dan pemberdayaan, dengan penyesuaian-penyesuaian kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, meningkatkan peran aktif dan dukungan pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta stakeholders lainnya, sebagai upaya pemulihan dan peningkatan aktivitas sosial masyarakat di daerah pasca bencana. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Universitas Sulawesi Barat sebagai pelaksana teknis kegiatan pendampingan sosial melakukan beberapa tahap kegiatan pendampingan sosial sebagai berikut. Yang pertama yaitu, pelaksanaan rapat koordinasi program bersama BPBD dan OPD terkait. Rapat koordinasi program dilakukan untuk menyampaikan rencana kegiatan pendampingan sosial yang akan dilakukan di Kabupaten Mamuju, serta membangun komitmen awal pemerintah daerah untuk mendukung, terlibat, dan berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial masyarakat di daerah pasca bencana. Rapat koordinasi ini dilaksanakan pada Jumat, tanggal 20 Mei tahun 2022 dan dihadiri oleh Asisten 2 Kabupaten Mamuju, BPBD, Bapeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju dan tokoh masyarakat. Yang kedua adalah pelaksanaan kajian penentuan lokasi dan kebutuhan kegiatan pendampingan sosial di daerah pasca bencana. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan calon desa atau kelurahan sasaran dan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan pendampingan sosial di daerah pasca bencana.
dan juga agar dapat diidentifikasi apa saja kebutuhan kegiatan masyarakat di sektor sosial. Hasil dari kegiatan ini adalah disepakatinya Desa Boteng Utara, Kecamatan Simboro, sebagai lokasi pusat intervensi pendampingan tim sosial untuk penanganan pasca bencana. Luaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah dilaksanakannya rapat pembentukan kelompok belajar yang diberi nama Sulo Banua, serta penyusunan rencana intervensi kegiatan yang berlangsung di Desa Boteng Utara pada tanggal 24 Mei tahun 2022 yang dihadiri oleh Camat Simboro, Kepala Ranting Dispora Kecamatan Simboro, Kepala Desa, Kepala BPD, Kepala Dusun, tokoh agama, tokoh pemuda, ibu kader PKK, kader posyandu, pengurus perpustakaan desa, dan tokoh pendidik yang ada di Desa Boteng Utara. Pembentukan kelompok belajar Sulo Banua didasarkan pada kondisi pendidikan di Desa Boteng Utara yang cukup memprihatinkan, baik dari segi sarana dan prasarana belajar juga sistem pendidikannya. Yang ketiga adalah pelaksanaan bimbingan teknis mitigasi bencana. Setelah pembentukan kelompok, maka kegiatan bimbingan teknis mitigasi bencana dilaksanakan dengan melibatkan anggota kelompok Sulo Banua, orang tua siswa, dan pemerhati pendidikan Desa Boteng Utara. Bimbingan teknis mengenai mitigasi bencana ini dibawakan oleh pelaksana tugas Kepala BNPB Kabupaten Mamuju, yakni Bapak Muhammad Taslim Sukirno pada tanggal 13 Agustus tahun 2022. Bimbingan teknis mitigasi bencana yang diadakan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bersifat preventif, penyelamatan, dan rehabilitatif, sehingga masyarakat dapat merencanakan dan atau melaksanakan tindakan secara koordinatif, komprehensif, serentak, cepat, tepat, dan akurat dalam memobilisasi masyarakat saat terjadi bencana. Yang keempat adalah pelaksanaan bimbingan teknis model pembelajaran inovatif dan pembelajaran orang dewasa. Setelah pelaksanaan bimbingan teknis mitigasi bencana, dilanjutkan dengan kegiatan pelatihan model-model pembelajaran inovatif serta pelatihan pembelajaran orang dewasa. Kegiatan ini terlaksana pada tanggal 6 Agustus tahun 2022 dan dibawakan oleh Wakil Rektor 2 Unsulbar yakni Bapak Insinyur Haji Anwar Sulili MSI, yang merupakan tenaga ahli pelatihan World Bank, tahun 2003 sampai tahun 2014, pada program penanggulangan kemiskinan di perkotaan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan atau PNPMMP, dan Program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku, sehingga kemampuan dan pengalaman tersebut dianggap sudah sangat tepat untuk melatih kader kelompok Sulo Banua agar bisa mengembangkan diri dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan serta permasalahan masyarakat Desa Boteng Utara ke depannya. Yang kelima adalah penyerahan bantuan intervensi. Setelah kegiatan pelatihan model-model pembelajaran inovatif, serta pelatihan pembelajaran orang dewasa, maka kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan intervensi. Bantuan intervensi yang telah diserahkan dikhususkan pada anak-anak korban bencana. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang timbul pasca bencana, di mana hampir seluruh fasilitas pendidikan di lokasi intervensi mengalami kerusakan sehingga proses belajar mengajar tidak maksimal. Adapun jenis bantuan yang telah diserahkan adalah perlengkapan sekolah seperti meja lipat, alat-alat peraga, alat tulis, tas sekolah, dan prasarana kelompok belajar seperti buku-buku bacaan, rak buku, lemari, serta meja dan kursi. Dari kembali tadi ada di rumahnya tadi. Paling depan ada 2 lemari yang ada di bawah ya, 2 rak, 1 meja, 1 kursi. Namanya sebenarnya indah, tenang. Oh iya. Oke, bagus. Mantap.
Dan yang terakhir adalah FGD penyusunan dokumen tindak lanjut. Kegiatan ini dilakukan dengan menghadirkan Bapak Wakil Rektor 2 Universitas Sulawesi Barat, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mamuju, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Simboro, Camat Simboro, tim pendampingan sosial Universitas Sulawesi Barat, beserta seluruh anggota kelompok belajar Sulo Banua. Penyusunan dokumen tindak lanjut ini menitik beratkan pada keberlanjutan strategi intervensi yang diinisiasi oleh BNPB untuk pemulihan kondisi masyarakat pasca bencana yang akan sulit tercapai tanpa adanya dukungan kemitraan dengan pihak lain. Keberlanjutan program penanggulangan bencana tersebut memerlukan banyak sumber daya, baik berupa pendampingan, dana, SDM, dan sumber daya lainnya yang mustahil dilaksanakan oleh BNPB sendiri. Oleh karena itu, peran pihak stakeholder sangat diharapkan. Luaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah kesepakatan antara semua pihak-pihak yang telah disebutkan sebelumnya, untuk melakukan kerjasama serta menyepakati hak dan kewajiban kemitraan melalui penandatanganan nota perjanjian kerjasama sesuai dengan hukum perikatan yang berlaku. Siapa nama tak? Nama lengkap tak? Jernawati. Di sini sebagai? Kalau di sini sebagai koordinator bidang pendidikan. Koordinator bidang pendidikan. Iya, Sulo Banua. Sulo Banua. Oke, Kak, ini program tak arahnya kemana? Maksudnya mau rencanakan nih bagaimana nanti ke depan ini program tak? Ini kan sebenarnya tujuannya adalah untuk pendampingan. Jadi kalau saya sendiri beserta dengan teman-teman itu melihat dari kondisi yang ada di Desa Boteng Utara, banyak sekali siswa yang belum bisa membaca. Jadi tujuan kami itu melaksanakan program kerja di bidang pendidikan, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Itu yang paling umum. Kenapa kita mengambil pembelajaran bahasa Inggris dan bahasa Indonesia? Bahasa Inggris bagi anak-anak yang sudah bisa membaca. Kemudian bahasa Indonesia bagi anak-anak yang belum bisa membaca. Jadi kita ajari membaca. Itu. Dan ada pun tambahannya nanti itu dari segi misalnya olahraga, bakat dan minat. Ada yang mau belajar azan, semuanya itu kita akan tambahkan nanti. Tapi setelah program kerja kita ini yang 2 berhasil dijalankan. Oke. Ada kenapa dengan kondisi sekolahnya? Kan itu seharusnya diajarkan di sekolah kan? Ya. Kenapa dengan kondisi sekolah, bisa dijelaskan kondisi sekolah di sini, SD di sini? Jadi kondisi sekolah sekarang itu kita sama-sama bisa lihat yang di sana, Kak. Di sana sekolahnya itu betul-betul runtuh. Jadi tidak ada. Siswa di sini itu belajar dia ke rumah gurunya masing-masing. Kemudian akibat dari corona juga COVID-19 sehingga mengakibatkan menghambat proses pembelajaran. Jadi pemahamannya anak-anak itu kurang, apalagi dari segi membaca, bahkan menulis pun mereka masih kaku. Jadi itu yang kami mau terapkan karena kami juga selaku dari segi bidang pendidikan, maka itu kesulitan jika langsung mengajarkan anak-anak dari poin tertinggi. Jadi kami ambil dasarnya dulu. Mungkin ini bisa diperkenalkan diri tak? Jadi nama saya Astriadi, ketua kelompok Sulo Banua yang ada di Desa Boteng Utara. Oke, baik Kak. Ini kan sudah ada program ini yang kita terima. Terus harapan tak ke depan tentang program ini? Ya harapannya kami selaku tim kelompok Sulo Banua, di mana kedepannya ada bukan cuman intervensi semacam bentuk barang, namun juga ada akomodasi untuk para tim supaya teman-teman lebih semangat lagi untuk berkegiatan. Begitupun dengan peserta karena mau tidak mau ketika kita turun di lapangan, otomatis kita pasti membutuhkan namanya konsumsi, biaya akomodasi lainnya. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada BNPB Pusat
yang bekerja sama dengan Unsulbar atas bantuan intervensi pendampingan sosial yang dilaksanakan di Desa Boteng Utara ini. Harapan kami ke depannya kegiatan ini berkelanjutan dan kami selaku tim mengharapkan support dari BNPB Pusat untuk melanjutkan kegiatan ini karena kegiatan ini sangat bermanfaat untuk adik-adik, khususnya para adik-adik yang masih sekolah di SD. Bagaimana caranya kita memberikan pelajaran tambahan, apalagi melihat situasi dan kondisi saat ini. Bangunan SD yang ada di Desa Boteng Utara ini sementara proses tahap pembangunan akibat pasca gempa kemarin. Kami selaku pemerintah Desa Boteng Utara mengucapkan banyak terima kasih kepada BNPB atas bantuannya, atas perhatiannya kepada kami, masyarakat saya. Setelah pasca bencana ini, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat saya, khususnya di Desa Boteng Utara ini. Saya harap ke depan pihak BNPB tidak sampai di sini bantuannya, mudah-mudahan ada kelanjutannya. Misalnya Unsulbar juga akan ya, untuk pembinaannya. Ya, kami juga berterima kasih kepada Unsulbar atas pendampingannya selama ini dan perhatiannya kepada masyarakat saya. Saya sebagai selaku pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah berjuang untuk mendampingi kami, bersama kami. Insyaallah akan kita lanjutkan Pak untuk pembinaan selanjutnya. Amin, 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 amin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan saya akhiri billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas anugerahnya. Bismillah, salam sayangi. Bismillah, salam angkatan.